Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله صدق رسوله. Bapak Ibu jamaah salat Isya, sekaligus jamaah salat sunnatain yang berahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di malam yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada malam hari ini Allah masih menitipkan kepada kita nikmat kesehatan. Sayup-sayup azan terdengar, berkumandang di masjid dan musalla dan beribadah kepada Allah. Masuk ke celah-celah ruang ICU Bapak Ibu. Betapa banyak saudara-saudari kita di luar sana, mereka terbaring tertidur di atas tempat tidur di rumah sakit. Mereka belum diberikan oleh Allah kesehatan. Betapa banyak juga saudara-saudari kita hamba-hamba Allah, mereka sehat jasmani dan rohani, tegak badannya, namun belum Allah tentukan di dalam hati mereka tidak yang bertumbuh mendatangi masjid-masjid Allah, mendatangi musala untuk beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Namun alhamdulillah kita yang berkumpul di musala dari al-Masyaallah, alhamdulillah ya Allah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan titisan ilmu di dalam lubuk hati yang paling dalam. Dengan itulah kita diberikan oleh Allah di musala itu. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat memberikan yang terbaik yang dimiliki oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Syukur dalam arti kata, dalam lisan syukur mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Syukur dalam berkuli, dalam arti kata mempergunakan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ke hal-hal yang diberi oleh Allah. Syukur berfirman dengan perbuatan, syukur dengan qalbi bagaimana, syukur dengan hati. Artinya menanamkan di dalam hati kita bahwasanya nikmat semua yang dititipkan oleh Allah, kapanpun dan dimanapun berhak Allah ambil Bapak Ibu. Maka inilah syukur dalam pengertian berkuli, berkiri dan berkoli. Salawat bertanggalkan salam dan pujian kasih sayang kita rindukan dan kita cintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu saat berkumpul Imam bin Hajar al-Asqalani dengan kita. Bulughul Maram banyak beliau dalam beberapa kitab yang mana beliau menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika berkumpul Imam bin Hajar al-Asqalani dengan sahabat, ditanya oleh sahabat kepada Imam bin Hajar al-Asqalani, wahai Imam, wahai Imam bin Hajar al-Asqalani, kami ingin bertanya wahai Imam, apa itu wahai sahabatku, manakah yang lebih afdal salawat dan istighfar? Tersenyum Imam bin Hajar al-Asqalani, wahai sahabatku yang kucintai,
Sungguh ketahuilah istighfar dengan salawat itu sama-sama afdal, sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita menggabungkan salawat dengan istighfar, maka istighfar itu engkau harus berusaha, wahai sahabatku, engkau harus mengingat semua dosa-dosa yang engkau lakukan supaya diterima oleh Allah. Lalu kalau salawat bagaimana? Salawat yang tidak dosa tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku Rasulullah Bapak Ibu, man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat sekali saja kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan menurunkan sebuah rahmat kepada orang yang berselawat itu. Bayangkan Bapak Ibu, Masya Allah, satu kali kita berselawat, Allah balas sampai 10 kali. Ingin tahu Bapak Ibu, kita tetap Allah balas. Betapa mulianya Nabi Muhammad itu Bapak Ibu. Boleh jadi kita di dunia ini tanah ini, beliau sudah menangis menyembuhkan kita. Beliau mengatakan, ya Allah, ketika saya berdoa umurnya sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau dikabarkan bahwa surga menunggu beliau, para malaikat sudah menunggu di dalam Allah, tetapi beliau tidak tersenyum, beliau tidak bahagia apa yang dikatakan Rasulullah kepada Allah, ya Allah, apakah seperti itu satunya saudara jemaah Nabi kepada umatmu? Akan dijawab oleh malaikat Jibril, ya ini yang paling lembut wahai Rasulullah, wahai Habibullah. Menangis Rasulullah, ya Allah, timpakan semua satunya syakaratul kepada aku jauh yang dirasakan oleh umatku. Wahai Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, cukup bayangkan alim yang bersyukur sama Nabi Muhammad sudah menyembuhkan kita Bapak Ibu. Wajarkah saat ini kita yang sudah mencicipi betapa manisnya nikmat Islam, iman dan ihsan tidak mau bersyukur kepada Rasulullah, padahal salawat itu kembali kepada diri kita. Kemarilah kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak dia la yanfa'u Allah wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana pada hari itu tiada guna lagi harta yang kita banggakan, atau pajero yang kita bawa, yang kita bangga-banggakan, yang kita sombongkan. Begitu sombongnya hamba-hamba Allah dengan titipan Allah itu Bapak Ibu, padahal penyesalan orang-orang yang indah ketika di dunia. Di dalam Quran surah As-Sajdah, Rabbana abasirna ya Allah ya Tuhan kami, abasirna kami sudah melihat siksaan ya Allah, wasanina kami mendengar jeritan penghuni neraka ya Allah, warjilna kembalikan kami ya Allah, na'mal solihat, kami akan beramal soleh. Ternyata ya Allah benar segala firman yang Engkau berikan ketika di dunia tapi Bapak Ibu. Nah, sesudah jauh pada kemarin kita semua berusaha memaksimalkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati segenap pengurus musalla dan Quran Asyam Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dirahmati, berkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, minyak mama, Bapak Buang, alim ulama yang sama-sama kita hormati, tokoh masyarakat kita, tokoh agama kita, dan umumnya hadirin dan hadirat rahimah wa rahimahullah, teristimewa anak-anak kita, generasi penerus agama Islam di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini Bapak Ibu, Ambo ingin menginformasikan bahwasanya pada malam ini sebenarnya Anda Ambo yang mengisi ceramah Bapak Ibu. Tadi Ambo ditelepon sama Ustaz Fitri, beliau ada kegiatan di UMB Bapak Ibu. Tadi Ambo malam ini mengisi ceramah di Masjid Al-Ikhwan dan Kali.
Namun karena ditelepon oleh Ustaz Fikri, aku batalkan untuk masuk tuan digantikan ke adik-adik awal yang dari pesantren. Ambo kamari Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, sesuai apa yang disampaikan oleh pengurus yang diamanahkan oleh pengurus malam kini, judul ceramah kita adalah bulan pendidikan dan etika bermasyarakat. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan ternyata 2 bulan yang lewat kita sudah meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah malam ini kita sudah melewati 7 hari, masuk 7 hari bulan suci Ramadan lagi ini. Artinya apa? Sering kita menjalani melewati di malam-malam bulan suci Ramadan. Apa sebenarnya makna bulan suci Ramadan ini Allah titipkan, Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, Ustaz sering menyampaikan bahwasanya bulan suci Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana, jangankan itu Bapak Ibu, manfaat hidup menyambung saja kita sudah diharamkan oleh Allah jasadnya disentuh api neraka. Bagaimana kalau kita memaksimalkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan? Lalu sebenarnya apa makna bulan suci Ramadan ini? Bapak Ibu jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini Allah jadikan kepada kita untuk melatih diri kita. Setelah 11 bulan yang lalu kita telah berinteraksi dengan manusia yang lain, telah banyak berbuat dosa kesalahan, kekhilafan sering kita ulang-ulangi, sering kita meminta ampun, sering kita ulangi, tetap Allah berikan ampunannya. Namun di bulan Ramadan ini, di antara 12 bulan Allah jadikan 1 bulan Ramadan untuk melatih diri kita. Apa contohnya Ustaz? Apa yang dilatih oleh Allah di bulan suci Ramadan ini? Kita ambil salah satunya Bapak Ibu. Allah jadikan waktu sahur itu Bapak Ibu. Apa maknanya Ustaz? Kejadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari ini lagi hadisnya itu begitu tinggi Bapak Ibu, sahih. Ayat dijelaskan oleh Rasulullah. Tasaharu kata Rasulullah, fa inna sahuri barakah. Sahurlah kalian, sungguh di dalam waktu sahur itu penuh dengan keberkahan. Ternyata di waktu sahur itu dijadikan oleh Allah, dipanggil oleh Allah bahkan kita sahur di sepertiga malam. Ternyata itu adalah untuk melatih kita bangun di sepertiga malam Bapak Ibu. Setelah 30 hari di bulan suci Ramadan ini, harapan Rasulullah kepada umatnya, kita lalui 30 hari di bulan suci Ramadan, kita bangun di waktu sahur sepertiga malam. Setelah kita lalui Bapak Ibu di bulan suci Ramadan ini, 11 bulan yang akan datang, kita sudah terbiasa bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah. Bapak Ibu, sungguh ketahuilah, siapa orang yang bangun di tengah malam lalu ia berwudu, mengangkat tangan, Allahu Akbar, ya Allah, tiada yang kuasa kecuali Engkau, ya Allah, tiada yang memberi kecuali Engkau, ya Allah, tiada yang ada kecuali Engkau, dan menangis waktu sujudnya. Bapak Ibu dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Artinya Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini. Siapa saja yang bangun di tengah malam, yang mengangkat tangan lalu bermunajat berdoa kepada Allah, apapun permintaannya, fa'astajib lahu, Allah akan ijabah doa-doanya Bapak Ibu. Hadis ini sahih yang dijelaskan oleh Rasulullah Bapak Ibu.
maka kita ambil pelajaran. Ternyata bangun kita di waktu sahur dilatih oleh Allah. Siapapun orangnya yang mau mendekatkan diri kepada Allah, maka yang paling afdal, maka ada hadis di Bulughul Maram. Setelah hadis ini ada juga dijelaskan seabdul salat setelah salat fardu, yaitu salatul lail, artinya salat di tengah malam sepertiga malam. Maka Bapak Ibu, waktu sahur salah satunya dijadikan oleh Allah melatih diri kita, bulan pendidikan bagi kita, bulan madrasah kepada kita, supaya 11 bulan yang akan datang kita menjadi hamba-hamba Allah yang sering bangun di tengah malam. Bapak Ibu, jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, sungguh banyak keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Maka dulu pernah suatu ketika, seandainya kata Rasulullah, tahu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini betapa mulianya bulan suci Ramadan ini, maka kita akan meminta setahun penuh 12 bulan kita meminta bulan suci Ramadan semuanya, Bapak Ibu. Ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang masih diberikan oleh Allah, silakan anda sia-siakan Ramadan tahun ini. Silakan anda berpuasa di siang hari. Silakan anda melakukan sholat di malam hari. Silakan tinggalkan tidak usah baca Al-Quran. Tapi ingat, isma syidda fa innaka majidun. Hiduplah sesuka hatimu. Tapi ingat, engkau akan jadi manat. Engkau akan digoyahkan orang banyak. Engkau akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang kita bawa, Bapak Ibu, jas yang kita bawa, yang kita banggakan, pakaian yang ratusan juta miliar rupiah tidak ada yang kita bawa. Apa yang kita bawa tidak lain dan tidak murah. Maka ini doa amaluhu illa min salah satunya amal soleh yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Maka marilah kita pergunakan bulan suci Ramadan ini, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memaafkan kita, mengampuni kita, Bapak Ibu. Lalu ketika bermasyarakat di bulan suci Ramadan ini, apa yang dilakukan oleh Allah? Mungkin barangkali sering kita melakukannya, Bapak Ibu, yang mana ketika kita memberikan perbukaan puasa atau pembukaan, Bapak Ibu, diajar kepada orang yang berpuasa, akhir Rasulullah, siapa orang yang mengajar pembukaan, Bapak Ibu, kepada orang yang berpuasa, maka ia sama mendapatkan pahala orang yang berpuasa yang dia berikan itu, Bapak Ibu. Inilah dilatih kita, etika bermasyarakat. Kita dilatih untuk saling tolong menolong. Di bulan suci Ramadan ini kita saling tolong menolong, bantu membantu. Bahkan doa mendoakan, kita doakan saudara kita, saudara yang mendoakan kita. Allah menolong kita di bulan suci Ramadan ini. Harapan kita seperti apa yang disampaikan dai kita tadi, la'allakum tattaqun. Itu Bapak Ibu ingat, sungguh ketahuilah itu la'allakum tattaqun itu adalah 50-50 bagi siapa saja yang mau meraih. Tidak ada jaminan dari Allah, tapi siapa yang mau meraih takwa itu, Allah berikan takwa kepadanya. Jadi hanya 50-50. Banyak orang yang berpuasa tidak ada yang mendapatkan kecuali hanya haus dan lapar. Kenapa, Bapak Ibu? Batal pahala puasanya. Ia puasa di siang hari tapi menanggung surga Allah, Bapak Ibu. Yang berpuasa di siang hari tak jumpa, Bapak Ibu. Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sah melalui rukun dan syarat, tetapi pahala dan yakin oleh Allah, Bapak Ibu. Ustaz, batal pahalanya. Yang berdua mengunci orang Allah. Apa lagi, Bapak Ibu? Ya ini dan kini hasad segala penyakit ada di dalam Bapak Ibu. Nauzubillah wa na'udzubillah. Lalu ketahuilah Bapak Ibu, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, mari kita tanamkan, ya Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir dan yang bulan suci Ramadan. Berikan kesehatan, kekuatan iman. La haula wa la quwwata, tidak ada
daya upaya kita Bapak Ibu kecuali dengan izin Allah. Kita berangkat dari rumah masing-masing Bapak Ibu, berangkat ke musala dari Quran yang dicintai oleh Allah ini Bapak Ibu, tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang beriman. Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu, yang dihimbau oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, yang berpuasa di siang hari dan bertati di malam hari adalah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, kalau dia tidak puasanya sehat, tidak puasa berarti ada sebab-sebabnya. Salah satunya juga Bapak Ibu, apa lain melahirkan. Coba cari 9 macam itu. Kalau misalnya ada orang yang sehat-sehat tanpa puasa, mungkin tak masuk yang 9 macam itu Bapak Ibu. Apa yang dihimbau oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Tak berimannya berarti tak berpuasa dan memikirkan bulan suci Ramadan ini adalah bulan Ramadan. Itu saya ukurannya. Kalau ukurnya itu saya kita jaga Bapak Ibu. Mudah-mudahan mereka apa yang disampaikan datang dari Allah. Ini semua izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan datangnya dari Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena manusia itu penuh dengan kesalahan. Bapak Ibu, bahagia bukanlah ukuran dari harta kita. Seandainya kebahagiaan itu dari harta, mungkin yang paling bahagia saat ini adalah turun. Tapi apa kita lihat turun ditelan oleh bumi, bahkan harta-hartanya semua ditenggelamkan oleh Allah. Berarti bukan jaminan kebahagiaan. Seandainya pangkat dan jabatan yang mencari bahagia, mungkin yang bahagia saat ini Bapak Ibu adalah Fir'aun. Apa Bapak Ibu kita lihat Bapak Ibu, kita lihat Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di laut merah. Ditenggelamkan oleh Allah yang mengatakan Allahumma Allah sebesar Bapak Ibu. Tidak hitungan minyak Bapak Ibu. Detik Allah tenggelamkan yang orang-orang sombong itu Bapak Ibu. Lalu di mana letak kebahagiaan itu bagi hati orang-orang yang senantiasa mensyukuri dan mengakui bahwasanya kita hamba Allah. Fa'tadiru ya ulil adab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.